Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, hari ini akan saya ulas mengenai bab 1 dulu ya. Karena ada beberapa hal mengenai bab 1, di mana bab 1 ini adalah hal yang sangat penting di dalam pembuatan proposal penelitian ya. Masih banyak saya temukan bahwa di bab 1 ini tidak urut berkenaan dengan pertama alurnya, yang kedua itu berkenaan dengan berkenaan dengan fenomena yang dimunculkan mengenai variabel Y pada subjek tersebut. Nah, ini akan saya ulas dari yang nilainya paling tinggi ya. Di sini saya tulis judul hubungan antara perilaku prososial dengan psychological well-being pada mahasiswa baru Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di dalam bab 1 ini kenapa si Ayu ini mendapatkan nilai 87? Karena memang pertama sesuai dengan urutan dari alur pembuatan latar belakang. Mulai yang pertama adalah bahwa di sini ada pembuka ya, ada mahasiswa, kemudian ada usia dan sebagainya. Ini adalah pembuka dulu ya, pembuka dari sebuah latar belakang ya. Kemudian ada pertumbuhan di sini dimasukkan juga. Kemudian remaja itu apa, masuk ke mahasiswa itu apa ya. Ini runtut sekali ya. Kemudian baru masuk ke variabel Y tentang psychological well-being. Ini betul ya, ini betul. Karena ada beberapa dari kawan-kawan itu yang tidak habis pembukaan itu gak mengarah pada variabel Y-nya, tetapi variabel X. Ini salah. Jangan memunculkan dahulu yang namanya variabel X ya, sebelum kita selesai membahas tentang variabel Y. Oke, variabel Y. Nah, ketika sudah menuliskan pengertian variabel Y itu apa, aspeknya itu apa, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah menuliskan problem mengenai variabel Y yang terjadi pada subjek. Dari mana ini bisa didapatkan? Dari hasil wawancara ataupun hasil survei sementara. Kebetulan Mbak Ayu ini dia melakukan sebuah wawancara mengenai variabel Y, kesejahteraan psikologi atau psychological well-being. Namun sebenarnya di sini harus Mbak Ayu sendiri juga harus konsisten. Kalau menggunakan psychological well-being, maka di sini harus juga menggunakan psychological well-being, jangan kesejahteraan psikologis. Nanti karena nanti akan bingung orang membaca kalau itu berbeda-beda variabel Y-nya ya, meskipun maknanya sama. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris semuanya, kalau bahasa Indonesia semuanya. Oke. Nah, ini adalah hasil wawancaranya. Setelah Anda menuliskan hasil wawancara mengenai apa? Mengenai psychological well-being pada subjek, begitu ya. Baru kawan-kawan itu menjelaskan kira-kira problemnya psychological well-being itu di mana. Ini adalah rangkuman mengenai hasil wawancara mengenai psychological well-being yang ditinjau dari aspek-aspeknya. Sehingga wawancara di sini itu memang didasarkan pada apa? Pada aspek psychological well-being. Jadi tidak kemudian Anda menuliskan di sini ini untuk wawancaranya itu bukan wawancara mengenai aspek di dalam variabel Y Anda, tetapi harusnya memang Anda di sini ketika melakukan sebuah wawancara mengenai variabel itu pada subjek itu, gunakanlah aspek itu sebagai apa? Sebagai dasar pertanyaan untuk menanyakan problem yang terjadi di variabel Y Anda. Nah, ketika Anda sudah menuliskan problem masalahnya, Anda rangkum apakah benar aspek-aspek itu bermasalah atau sebagian aspek saja yang bermasalah pada subjek ya mengenai variabel tersebut. Di sini sudah dituliskan. Ketika sudah selesai menuliskan atau merangkum persoalan mengenai problem di variabel Y-nya yang dikaitkan dengan aspek-aspeknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah karena di sini ini judulnya berkenaan dengan hubungan perilaku prososial begitu ya, perilaku prososial, maka setelah ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Salah satunya adalah faktor sosial, kan katakanlah gitu ya. Kemudian
Apa faktor sosial di sana? Ada mengungkapkan kompetensi sosial. Kemudian kompetensi sosial itu apa isinya? Ada perilaku prososial. Nah, ketika sudah menjelaskan tentang variabel X ya, ketika Anda sudah menjelaskan faktor-faktornya, kemudian Anda kerucutkan lagi kepada variabel X Anda, maka Anda tuliskan di sini pengertiannya apa. Nah, setelah pengertiannya, baru kemudian aspek-aspeknya bisa Anda sebutkan di sini. Ya, setelah aspek-aspek itu baru Anda simpulkan kira-kira kenapa variabel prososial itu atau variabel X Anda itu dapat mempengaruhi psychological well-being pada seorang. Di sini masih tulisannya well-being saja ya. Harusnya ini adalah psychological well-being. Sehingga nanti runtut. Nah, ketika sudah selesai mengkaitkan antara variabel X dengan variabel Y yang ada di sini, dinamikanya, nggak usah banyak, sedikit aja, yang didasarkan pada hasil penelitian terdahulu atau teori-teori ya, maka kemudian Anda simpulkan berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas. Peneliti ingin melakukan atau peneliti penting untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan hubungan antara perilaku prososial dengan psychological well-being mahasiswa baru Prodi Psikologi Universitas Muhammad Sidoarjo. Nah, baru ini selesai yang namanya latar belakang. Setelah Anda menuliskan latar belakang, maka kemudian rumusan masalah di sini. Saya lihat rumusan masalah tidak banyak bermasalah ya. Tujuan pun tidak banyak bermasalah. Ingat, di dalam pedoman yang baru hanya ada rumusan setelah latar belakang itu langsung rumusan masalah. Rumusan masalah itu jangan lupa menuliskan tanda tanya di sini. Kenapa? Karena pertanyaan ya, karena pertanyaan. Maka di sana harus ada tanda tanyanya. Oke? Tanda tanya mengenai pertanyaan. Yang belum ada silakan nanti ditambahi untuk rumusan masalah. Dan kemudian setelah itu Anda menuliskan apa tujuan penelitian. Kalau pedoman yang dulu ya, maka di sini ada keunikan, tetapi keunikan dihapus, langsung mengarah pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah yang dituliskan di atasnya. Kalau penelitian kualitatif itu di sini dituliskan yang namanya fokus penelitian. Tetap ada tujuan penelitian ya. Bedanya kalau kuantitatif ini rumusan masalah, kalau kualitatif itu fokus penelitian. Oke ya. Kemudian baru manfaat di sini. Manfaat itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis dari siapa? Sebenarnya manfaat praktis ini adalah manfaat yang dirasakan langsung oleh orang yang dikenai. Siapa subjeknya? Siapa mahasiswa baru? Yang kemudian bagi masyarakat ini masih ambigu. Harusnya ini bagi universitas barangkali ya, atau bagi orang tua mahasiswa. Oke? Itu terkait dengan bab 1. Yang terpenting di bab 1 ini ada Anda harus sesuai ya urutannya, mulai dari pembukaan ya, pembukaan isinya adalah hal umum, kemudian pembukaan ya, kemudian masuk ke variabel Y Anda, kemudian di problem variabel Y pada subjek tersebut itu seperti apa ya. Ini kemudian kesimpulan dari variabel Y itu seperti ini ya. Ada masalah atau tidaknya, baru kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y Anda apa, kerucutan lagi pada persoalan Anda apa, prososial di sini, baru kemudian di bagian akhir ini berkenaan dengan dinamika hubungan antar variabel atau kenapa variabel Y itu bisa dipengaruhi oleh variabel X-nya. Lalu kemudian kesimpulan. Ini penting sekali, Anda harus tuliskan seperti ini, penting ya. Persis seperti ini, oke? Ya. Oke. Nah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Manfaat ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.